I can. Yes, 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 I can. Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes! Oh! Minggu ini kita akan belajar dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 tentang Bartimeus yang buta, cerita yang pernah beberapa bulan kita belajar, tapi hari ini kita mau lihat dari sudut pandang Tuhan Yesus. Dia pandang Bartimeus yang dunia rasa terbatas, Yesus pandang dia sebagai orang yang luar biasa. Dan kita tahu di dunia ini selalu orang yang penting, orang yang populer selalu dihormati. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Dia pandang orang yang penting, orang yang luar biasa, orang yang roba dunia. Ada dua ciri khas kita akan belajar. Orang yang sadar terobosan rohani dapat terjadi dalam hidupnya. Dan orang yang tidak terima keterbatasan jasmani sebagai alasan. Beberapa tahun lalu saya ada di New Delhi, India, dan saya naik becak. Dan tukang becak, kami bicara-bicara, dia orang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan akhirnya saya sadar dia sudah rintis 100 sidang jemaat, 100 gereja dia rintis di New Delhi, kota besar seperti Jakarta. Dan dia luar biasa, dia pakai Tuhan untuk bawa jiwa kepada Tuhan dan rintis kelompok baru, gereja rumah dan banyak-banyak. Sampai dia supervisor, dia pemimpin di atas seluruh kota. Orang yang buta huruf. Dan itu yang Yesus selalu melihat, orang yang dunia anggap terbatas. Kita baca Markus 10. Lalu tiba Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak berbondong-bondong. Dan ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Dia anak Timeus. Dia duduk di pinggir jalan. Ketika dengarnya bahwa itu Yesus dari Nazaret, mulailah dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang tegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka panggil orang buta itu dengan berkata kepada dia, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah dan karena dia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya dan dia segera berdiri dan dia pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepada dia, "Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni atau Rabi, guru, supaya aku dapat melihat." Itu yang saya mau. Lalu kata Yesus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah dia, dan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sadar terobosan rohani dapat terjadi dalam hidupnya. Banyak orang terima kondisi sekarang sebagai sesuatu yang normal dan tidak bisa berubah. Kondisi jasmani, kondisi rohani. Jasmani, keterbatasan. Ada presiden baru di Amerika, Joe Biden. Banyak orang tidak tahu waktu dia kecil, anak kecil SD, dia gugup bicara.
stuttering. Dia tidak bisa bicara. Dia mama ke Coca-Cola. Dia tidak bisa bicara. Gugup. Tapi sekarang dia presiden Amerika. Dan waktu dia bawa pidato lancar. Tapi dia sadar dia bisa melewati keterbatasan fisik itu. Banyak orang yang rasa tidak bisa maju juga, mereka selalu ada alasan. Mereka bilang, saya sudah coba gym tapi saya gagal. Dan saya tetap gagal, berulang-ulang saya gagal. Jadi saya tetap orang gagal. Tidak, jangan bilang begitu. Tidak ada orang gagal. Bisa gagal tapi tidak berarti bahwa kamu orang gagal. Atau orang selalu mau salahkan orang lain. Yang dari atau situasi yang di luar kontrol mereka. Oh Jim, saya lahir di tempat yang salah. Saya dari keluarga yang kacau dan miskin. Kalau saya lahir dalam keluarga yang sehat, pasti saya bisa maju. Atau orang tua saya cerai. Waktu kecil saya dipukulin. Kakak saya dapat banyak perhatian lebih dari saya. Selalu ada salahkan orang lain. Tapi sebetulnya saudara, kuncinya ada pada diri sendiri untuk terobosan terjadi. Pada Bartimeus dan pada saudara dan saya, kita berpegang kunci keterobosan. Tuhan mau ketemu kita di tingkat kepercayaan kita. Imani banyak dapat banyak, imani sedikit dapat sedikit. Hal apakah yang mempersiapkan kita untuk imani banyak? Kerugian banyak. Sadar bahwa tanpa Tuhan campur tangan, celakalah hidup ini. Dan waktu kita rugi dan rugi lagi dan rugi lagi, ini mulai siapkan hati. Wow, kerugian tidak akan hentikan saya. Saya tidak akan stop. Jadi banyak orang mau imani banyak, tapi mereka tidak mengerti sebelum imani banyak harus kerugian banyak. Belajar terima kerugian sebagai pelajaran untuk naik bangkit lagi. Dan Yesus ada dalam perjalanan. Hari ini waktu kita baca, dia mau ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Sama seperti yang minggu depan perayaan Tahun Baru Imlek, orang Tahun Baru Cina. Banyak orang Chinese mau pulang kampung tapi karena COVID tidak bisa. Ya, ini Paskah, semua laki-laki umur 12 tahun dan di atas mereka harus ke Jericho untuk perayaan Paskah. Dan ke Yerusalem untuk perayaan Paskah, dan Jericho 30 kilo dari Yerusalem dan harus lewat Jericho dalam perjalanan. Satu pintu masuk Jericho dan keluar dan teruskan ke Yerusalem. Dan ada orang di pinggir jalan yang berbaris-baris merayakan, semua orang yang mau ke Yerusalem untuk Paskah. Dan ini rame-rame. Dan wibawa Yesus sudah terdengar. Banyak orang pernah dengar, oh Yesus dari Nazareth, dia akan lewat hari ini. Mungkin kami bisa melihat. Pernah saudara dengar tentang seseorang dan dia datang ke kotamu dan harus pergi ke jalan, harus melihat dia lewat. Dia seperti apa? Jadi banyak pasti ingin tahu Yesus seperti apa. Dan di pintu gerbang banyak orang mengemis, orang miskin, orang cacat, orang yang cari perhatian. Ya, mereka pakai pintu masuk keluar sebagai tempat strategis. Tapi Bartimeus, dia posisikan diri supaya dia dapat memanfaatkan kesempatan waktu itu untuk ketemu Yesus yang lewat. Ada pertanyaan saya mau lontarkan. Apa yang harus saudara dan saya buat untuk bertemu Yesus yang adalah jawaban semua pergumulan hidup kita? Apa yang harus dibuat? Bagi Bartimeus, tidak bisa lihat, no problem. Tidak ada masalah. Dia akan ketemu Yesus apapun. Virus corona, situasi apapun, jasmani, rohani, apapun, tidak akan menghentikan saya. Dan Bartimeus tidak tunggu. Dia tidak tunggu semangat atau emosi bangkit baru bergerak.
Dia tidak tunggu orang lain. Dia posisikan diri, dia orang siap waktu Yesus lewat. Kadang-kadang kita baku tunggu. Oh ya, saya mau bergerak tapi saya tunggu teman, tunggu orang lain, tunggu komando. Dan itu kerendahan hati yang palsu. Kalau baku tunggu tidak akan hasilkan sesuatu gerak. Harus siap seperti Bartimeus jadi orang pertama untuk mau ketemu Yesus. Dan waktu Bartimeus ada di situ dan dia dengar orang rame-rame mulai datang dari jauh karena kota mungkin satu hari full dari ujung kota ke ujung, seperti jalan kaki dari ujung Sentani ke ujung Sentani. Satu hari dalam perjalanan pelan-pelan rame-rame dia dengar dan dia tanya teman-teman, siapa ini yang lewat? Ini siapa? Dan mereka bilang Yesus dari Nazaret. Dan Bartimeus mungkin dia tanya, siapa Yesus ini? Mereka jawab, oh dia Rabi dari Galilea. Dia sudah buat banyak mujizat. Bartimeus tanya, mujizat macam apa? Teman-teman jawab, oh banyak kesembuhan ilahi. Bartimeus penasaran. Dia tanya, apakah dia menyembuhkan orang dari penyakit apa? Mereka jawab, oh banyak sekali penyakit. Mungkin dia tanya lagi, tapi apakah orang buta dapat melihat? Teman-teman jawab, ya, orang buta juga bisa melihat. Dia siap. Dan ini aspek yang kedua, tidak terima keterbatasan jasmani sebagai alasan. Pertama, dia percaya bahwa terobosan rohani bisa terjadi dan dia tidak terima keterbatasan. Tidak ada alasan. Langkah Bartimeus lihat ini. DB3 DYU D3 B3 dengar, berteriak lagi, berdiri. Datangi Yesus, ucapkan iman. Sekali lagi, dengar, berteriak lagi, berdiri. Datangi Yesus, ucapkan iman. Mungkin ini liturgi baru. Dan dia tidak terima dan kita tidak bisa terima keterbatasan situasi seperti pandemi sekarang. Normal baru sudah datang. Ini dia, tidak akan berubah. Saya dengar dari pemerintah Singapura 3 hari lalu, mereka kasih tahu masyarakat di Singapura, ini yang kita alami sekarang, semua PSBB, ini akan tahan sampai 4-5 tahun. Wow, this is it. Inilah dia. Dan kita harus berkembang di dalam semua yang terjadi sekarang. Tidak bisa kumpul di gedung, no problem. Kemarin saya masuk ke toko, ada 2 cewek di depan, ada brosur, mereka mau cari dana untuk bangun gedung GPDI, Gereja Pentakosta di Papua. Dan saya lihat itu, saya tanya, apakah tidak sadar ini pandemi COVID, tidak bisa kumpul-kumpul di gedung sekarang. Jadi kenapa mau bangun gedung? Jadi tidak masuk akal. Dan waktu Yesus ada lewat dan Bartimeus mulai berteriak, dia ditegur. Ada ejekan dari orang di keliling dia. Diam. Tapi walaupun orang bilang diam, Yesus bilang panggil dia. Respons jauh beda. 180 derajat berbeda. Karena Yesus peka terhadap seruan hati setiap manusia. Dia tidak lihat keterbatasan di luar, dia melihat kerinduan hati. Dan Yesus tanya, hei, apa yang kau mau saya buat bagimu? Apa dia tidak bisa lihat Bartimeus buta? Dia tahu Bartimeus buta. Dia mau dengar iman dari hati Bartimeus. Dia mau dengar iman dari hatimu hari ini. Karena Yesus melihat setiap manusia berharga dan layak dihargai, layak dihormati dan dibangkitkan. Bukan kasihan dia, tapi berbelas kasih kepada dia yang membangkitkan dia. Dan saya ajak, dari firman ini juga mengajak kita semua melihat setiap manusia seperti Yesus melihatnya. Setiap manusia bisa jadi penggerak kebangunan rohani, penggerak kegerakan baru di kota kami, di negara kami, di seluruh dunia. Pakailah kami semua Tuhan dengan semua keterbatasan. Pakailah kami.